Investa News, kembali lagi bersama saya Gedia Sretnadalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 26 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sebesar 0,88% dalam sepekan terakhir dibandingkan pekan sebelumnya. Adapun pada perdagangan Jumat, indeks komposit juga melemah 0,19% atau 12,53 poin. Pelemahan IHSG terdorong oleh seluruh indeks sektoral yang mengalami pelemahan selama sepekan. Pelemahan dipimpin oleh sektor teknologi yang ambles 4,26% dan juga sektor kesehatan yang terkoreksi 1,6%. Dalam satu pekan sebanyak 72,6 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 33 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 1,04 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 885,46 miliar rupiah. Selama sepekan, pelaku pasar mencermati beragam sentimen, antara lain dari dalam negeri. Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Mei terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari saldo bersih tertimbang penyaluran kredit baru pada Mei 2023 yang tercatat sebesar 82,6%, lebih tinggi dari SPT pada bulan sebelumnya. Lalu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Juni yang memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Di Asia, pada Selasa, Bank Sentral Cina memangkas suku bunga pinjaman acuan untuk pertama kalinya dalam 10 bulan sebesar 10 basis poin. Di sisi lain, China dan Amerika Serikat gagal menghasilkan terobosan besar apapun selama kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Beijing. Sementara kabar dari Amerika Serikat, pelaku pasar global tengah mencermati sikap hawkish pejabat Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell setelah pertemuan dengan Kongres selama 2 hari. Powell menegaskan bahwa Bank Sentral belum mencapai akhir dari siklus pengetatannya. Namun, The Fed akan melanjutkan kebijakan suku bunga dengan hati-hati. Selain The Fed, investor global dikejutkan dengan keputusan Bank of England yang menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau lebih besar dari perkiraan untuk mengatasi inflasi yang tinggi. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diprediksi akan bergerak melemah pada perdagangan Senin. Mengingatkan saja, akhir pekan lalu IHSG turun 0,19%. Senior Investment Information Nilai Aset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, sentimen pekan lalu masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG minggu ini. Salah satunya adalah potensi kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve sebanyak 1 atau 2 kali lagi pada 2023. Sementara dari domestik, ada 3 hari libur di pekan ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Hari perdagangan yang lebih pendek membuat kegiatan transaksi relatif tidak terlalu meriah dibandingkan dengan transaksi pada pekan hari bursa yang normal. Secara teknikal, IHSG cenderung bearish consolidation. Senada, Equity Research Analyst Pentrakus Sekuritas Rio Febrian mengatakan pelaku pasar di dalam negeri masih akan fokus pada keputusan dan pertunjukan dari bank-bank sentral negara besar terkait kebijakan moneternya. Rio memaparkan sejumlah bank sentral masih mengindikasikan tetap melanjutkan kebijakan moneter ketat untuk beberapa bulan ke depan. Senada dengan hafalan perdagangan yang lebih singkat pada pekan ini, turut mempengaruhi sikap hati-hati pelaku pasar. Pada pekan depan, Amerika Serikat akan merilis data CP Consumer Confidence bulan Juni, serta data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal pertama 2023. Sementara itu, China akan merilis NPS Manufacturing PMI bulan Juni, yang sebelumnya berada di level 48,8 pada bulan Mei.
Jika indeks manufaktur Cina di bulan Juni 2023 masih di bawah 50, hal tersebut mengindikasikan pemulihan aktivitas manufaktur yang masih lambat. Sementara secara teknikal, ia melihat MFI dan Stochastic RSI cenderung bergerak turun ke volatile area. Hal ini diiringi pelebaran negatif slope pada MACD. Dengan sejumlah faktor tersebut, Rio memperkirakan IHSG akan bergerak konsolidasi dengan kecenderungan melemah. Rentang pergerakan berada di 6.620 hingga 6.660. Maka memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak pada level support 6.632 dan 6.606. Sedangkan resisten IHSG berada di level 6.654 dan 6.675. Untuk trading hari ini, Rio merekomendasikan beli saham SMDR, INKP, ASA, INDF, WRN, dan SITO. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat turun signifikan dibandingkan harga pada Jumat pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Harga emas 24 karat antam ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.048.000 per gram, anjlok Rp13.000 dibandingkan harga pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas antam perdagangan Sabtu hingga Senin senilai Rp1.063.000 per gram merupakan level tertingginya dalam sepekan. Adapun harga emas antam pada Jumat sebesar Rp1.048.000 per gram, yang merupakan level terendah dalam sepekan. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.975.000 dan Rp24.812.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp49.545.000, sedangkan ukuran 100 gram dijual Rp99.012.000. Di sisi lain, harga bebek emas antam berada di level Rp928.000 per gram, merosot Rp14.000 dibandingkan Jumat pekan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak dunia bergerak melemah selama satu pekan terakhir. Pergerakan harga minyak tersebut berbalik dari pekan sebelumnya. Hingga perdagangan Jumat petang, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 68,22 US dollar per barel, lebih rendah 4,55% dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, harga Brent US Futures Europe melemah 4,86%, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Laju harga minyak selama sepekan terbebani oleh prospek pertumbuhan ekonomi Cina. Selain itu, keputusan Bank Sentral Cina yang memangkas suku bunga acuan lebih kecil dari yang diharapkan turut menjadi pembeban harga minyak. Di sisi lain, beberapa bank besar telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2023 untuk Cina. Selain dari Cina, sikap hawkish pejabat Federal Reserve Jerome Powell juga turut menjadi katalis pemberat. Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi. Setidaknya diperlukan kenaikan suku bunga 2 kali lagi hingga akhir tahun ini. Suku bunga yang lebih tinggi pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, termasuk mengurangi permintaan modal. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi melanjutkan pelemahan pada Senin. Sentimen eksternal akan menjadi penggerak rupiah. Analis mata uang Lukman Leong mengatakan sentimen eksternal yang akan menjadi pantauan investor adalah data inflasi personal consumption expenditure Amerika Serikat dan manufaktur Cina. Data manufaktur Cina diperkirakan akan tumbuh sehingga dapat memberikan sedikit dukungan terhadap rupiah. Sementara data PCE Amerika Serikat diperkirakan akan stagnan seperti bulan sebelumnya. Dari dalam negeri sendiri, Lukman menyebut tidak ada data baru yang menggerakkan rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menambahkan, rupiah diperkirakan berpotensi kembali melemah pada Senin. Hal ini terjadi karena investor cenderung membeli dolar Amerika Serikat menjelang libur panjang. Joshua memperkirakan rupiah berpotensi bergerak melemah di kisaran 14.975 hingga 15.075 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Senin. Sementara Lukman memprediksi rupiah akan melemah terbatas di 14.900 hingga
rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah di pasar spot melemah 0,39%, sedangkan G-Star Bank Indonesia rupiah melemah 0,53%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Didia Srep Mendalas pamit undur diri. Sampai jumpa.